Apa yang dikatakan oleh Paulus kepada orang-orang di Efesus mengingatkan bagaimana tiap-tiap orang untuk menyadari betul di dalam kepelbagaian hidup berjemaat, masing-masing mempunyai keunikan. Kita berbagai-bagai anggota tetapi satu tubuh. Ada macam-macam karunia pada kita sesuai dengan talenta yang kita punya yang harus kita perankan dalam kehidupan kita. Ini menjadi bagian penting. Nah, bagaimana menyadari apa yang saya bisa dan bagaimana memainkan apa yang saya diberi kemampuan itu untuk dijalankan dalam tugas pelayanan kita. Saya pikir tiap kita mesti serius memperhatikan bagian ini. Ya, beberapa tahun lampau ketika saya memutuskan tahun 95 masuk ke sekolah teologi, saya mesti bergumul serius. Sebetulnya saya efektif di mana? Di bisnis saya atau di pelayanan saya? Maka saya berdoa betul-betul di mana saya harusnya konsentrasi penuh. Karena saya tidak bisa separuh-separuh. Kalau mau bisnis, saya harus sukses dalam berbisnis. Kalau mau jadi pendeta, saya harus serius dalam pendeta. Maka dalam pilihan dan pergumulan itu, saya menyadari betul panggilan saya. Dan saya melepas seluruh bisnis dan masuk ke dalam bangku sekolah teologi. Tetapi ketika saya mau melayani, saya mau menjadi pendeta, bagaimana mungkin saya tidak mau belajar? Kalau saya mengajar tidak mau belajar, betapa kacaunya. Oleh karena itulah, bagaimana emban tugas dalam hidup itu menjadi tidak sederhana, saudaraku yang kekasih. Seorang dokter boleh menjadi dokter dan praktek dokternya kalau dia sudah disumpah menyelesaikan studinya, ya koasnya. Bagaimana kemudian dia disumpah menjadi seorang dokter untuk menjalankan tugasnya. Seorang sarjana hukum tidak dengan serta-merta bisa menjadi seorang lawyer. Dia harus mengikuti ketentuan yang berlaku dalam legalitas hukum di negara di mana dia ada. Nggak bisa semau-maunya, bukan? Apalagi ketika kemudian kita mau menjadi seorang pendeta hamba Tuhan yang bukan mengobati bisulnya jemaat, tetapi ini urusan bukan urusan mati ke kuburan sana, ini urusan surga atau neraka, kan begitu. Berapa amat sangat seriusnya. Nah, karena itulah bagaimana kemudian gereja diingatkan di dalam tugas yang diembannya, sehingga sungguh-sungguh semua harus terfokus kepada yang satu, yaitu Yesus Kristus yang harus diberitakan. Dia yang telah turun dari surga untuk menolong tiap orang, tetapi turun ke tempat yang paling bawah, menggambarkan ungkapan Petrus. Bagaimana to proclaim the gospel kepada orang zaman Nuh di neraka yang paling bawah. Tetapi dia mengangkat setiap orang percaya untuk naik ke surga, tempat yang paling tinggi, yang tidak terukur itu. Sehingga dua paling bawah dan paling tinggi adalah dua paling yang di tangan Kristus Tuhan, yang memenangkan ya dunia untuk kemuliaan Bapaknya. Maka emban tugas ini yang kita garap dalam hidup kita. Bagaimana kita juga memainkan peran di tengah-tengah tarikan paling dan paling itu, sehingga ini menjadi sesuatu yang paling sulit juga sekali, saudara-saudaraku. Karena itu mengatakan, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Nah, oleh karena itulah, untuk memenuhkan segala sesuatu, yaitu tuntutan Bapa, dikerjakan oleh Kristus, begitulah kita hidup dalam pelayanan pengabdian kita untuk memenuhi tuntutan Kristus sebagai pelayan-pelayannya.